Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahman, NIM 12 jurusan Hukum Tata Negara Lokal B, dengan dosen pengampu Bapak Kemas Muhammad Gemilang SHI MA. Di video ini saya akan mengerjakan tugas UAS Hukum Adat pada hari ini tanggal 25 Juni 2022. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan sistem kekerabatan, perkawinan, kewarisan, dan penyelesaian masalah dari masyarakat hukum adat Minang, Melayu, Jawa, dan Batak. Jadi, sistem kekerabatan merupakan suatu hukum adat mengatur tentang kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua atau sebaliknya, serta kedudukan anak terhadap kerabat yang berdasarkan pada pertalian darah atau keturunan. Perkawinan ini merupakan hubungan antara laki-laki dengan perempuan secara permanen dan diakui sah oleh masyarakat berdasarkan peraturan perkawinan yang berlaku. Dikutip dalam buku Pengantar Antropologi bahwa ada beberapa sistem perkawinan, yaitu sistem endogami. Sistem endogami ini merupakan sistem perkawinan yang mewajibkan dengan anggota kelompok. Sistem endogami ini juga berarti perkawinan dari suku dan ras yang sama. Menurut Van Vollenhoven, hanya satu daerah yang secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu di daerah Toraja. Sistem kekerabatan yang kedua yaitu sistem eksogami. Sistem perkawinan yang kedua yaitu sistem eksogami. Sistem eksogami ini merupakan sistem perkawinan yang melarang dengan anggota kelompok, yaitu lawan dari sistem endogami. Sistem eksogami ini berarti perkawinan dari suku dan ras yang berbeda. Contohnya adalah larangan menikah dengan kelompok atau klan yang sama. Eksogami ini memiliki dua lingkupan, yaitu yang pertama heterogami. Heterogami adalah perkawinan antara kelas sosial yang berbeda, seperti contoh pernikahan anak bangsawan dengan anak petani. Yang kedua itu homogami. Homogami ini yaitu perkawinan antara kelas golongan sosial yang sama, seperti pernikahan anak saudagar dengan anak saudagar. Sistem yang ketiga yaitu sistem eleuterogami. Sistem eleuterogami ini merupakan sistem pernikahan yang tidak memiliki larangan atau keharusan dalam anggota kelompok tertentu. Larangan dalam sistem eleuterogami ini yaitu berhubungan dengan ikatan nasab atau keturunan, seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung dan saudara, dan sebapak atau seibu. Dilarang juga dalam sistem eleuterogami ini pernikahan dengan musyawarah, yaitu periparan, seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, dan anak tiri. Jadi, dari masyarakat hukum adat Minang, Melayu, Jawa, dan Batak itu sudah mencakup kepada 3 sistem tersebut. Untuk soal yang kedua ialah jelaskan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat hukum adat Minang, Melayu, Jawa, dan Batak. Untuk adat Minang ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam melaksanakan perkawinan. Yang pertama itu marese. Marese adalah tahapan pertama yang dilakukan dalam pernikahan adat Minang. Yang kedua itu
meminang dan bertimbang tanda. Tahapan ini dilakukan oleh pihak keluarga perempuan untuk meminang calon laki-laki. Yang ketiga itu ada namanya mahanta Syria. Mahanta Syria ini mempelai meminta izin atau memohon doa restu kepada mama-mamanya, saudara ayah, kakak yang telah berkeluarga, dan sepupu yang dihormati. Yang keempat itu namanya babako babaki. Babako babaki ini yaitu acara yang diadakan beberapa hari sebelum acara akad nikah berlangsung. Dan yang kelima itu malam bainai. Acara ini dilakukan pada malam sebelum akad nikah. Yang keenam itu menjaput marapulai. Menjaput marapulai ini yaitu acara yang menjadi ritual paling penting dalam prosesi pernikahan adat Minang. Yang ketujuh namanya penyambutan di rumah anak daro. Penyambutan di rumah anak daro yaitu tradisi menyambut kedatangan calon mempelai laki-laki di rumah calon mempelai perempuan. Yang kedelapan ada namanya akad nikah. Akad nikah ini akan dilangsungkan sesuai syariat agama Islam. Yang kesembilan yaitu bersanding di pelaminan. Setelah akad nikah berlangsung, maka kedua pengantin ini akan bersanding di rumah anak daro dan marapulai akan menanti tamu alek salinga alam namanya dan diwarnai musik dari halaman rumah. Untuk tahapan-tahapan pada adat Jawa yaitu yang pertama ada namanya serah-serahan. Tahapan yang pertama ini yaitu keluarga calon mempelai laki-laki mendatangi kediaman keluarga calon mempelai perempuan dengan tujuan melamar putri keluarga tersebut untuk menjadi istri putra mereka. Yang kedua itu ada namanya siraman. Siraman ini atau ritual yang satu ini bertujuan untuk membersihkan jiwa pengantin. Yang ketiga ada namanya paes atau ngerik. Paes atau ngerik ini persis setelah siraman. Upacara paes dilakukan di kamar calon mempelai perempuan. Yang keempat yaitu dodol dawet. Setelahnya ada acara dodol dawet atau menjual dawet. Yang kelima ada namanya midodareni. Tahapan midodareni pada adat Jawa ini yaitu prosesi adat pernikahan Jawa yang selanjutnya adalah midodaren. Kata midodaren ini sendiri berasal dari bahasa Jawa yaitu widodari. Widodari atau bidadari dalam bahasa Indonesia. Tahapan yang keenam itu upacara panggih. Upacara panggih ini yaitu prosesi dimulai dengan datangnya calon mempelai pria dan rombongan ke kediaman calon mempelai wanita. Dan tahapan yang ketujuh ini ialah upaya balangan suruh. Upaya balangan suruh ini masih di titik yang sama dengan upacara panggih tadi. Jarak antar mempelai kurang lebih 5 langkah. Itulah tahapan-tahapan pada adat masyarakat Jawa. Untuk tahapan-tahapan adat masyarakat Melayu yang pertama itu ada tahapan meminang. Tahapan meminang ini yaitu setelah pasangan sepakat menikah akan dilakukan upacara meminang. Yang kedua ada namanya tahapan mengantar tanda. Mengantar tanda ini untuk membuktikan keseriusan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Ada tanda yang diantarkan. Ada tanda yang diperlihatkan. Yang ketiga itu mengantar belanja. Dalam upacara mengantar belanja ini
biasanya diikuti dengan mengantar belanja, yakni berbelanja keperluan pernikahan. Yang keempat ada tahapan menjemput. Untuk tahapan menjemput ini diperlukan beberapa pasangan suami istri. Jadi untuk membawa tepak sirih, perwakilan pasangan suami istri ini dipilih berdasarkan pengalaman. Yang kelima ada tahapan menggantung. Ada juga persiapan perhiasan dan membersihkan rumah untuk acara pernikahan. Yang keenam ada namanya berendam. Tahapan berendam ini isi dari kegiatan menggunting rambut, mencukur dan merapikan rambut dahi, pelipis, alis, tengkuk, bagian tangan dan kaki. Jadi itulah tahapan-tahapan yang dilalui dalam masyarakat adat Melayu. Masuk kepada masyarakat adat Batak. Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam melaksanakan perkawinan pada masyarakat adat Batak, yaitu tahapan yang pertama ada namanya mangaririt. Mangaririt ini yaitu persiapan pernikahan. Dalam tahap ini adalah tahap memilih gadis yang akan dijadikan istri. Yang akan dijadikan istri yang sesuai dengan kriteria laki-laki atau keluarganya. Yang kedua ada namanya mangalehon tanda. Mangalehon tanda maknanya memberi tanda apabila laki-laki telah menemukan perempuan sebagai contoh istrinya. Yang ketiga ada namanya manhusib. Manhusib ini dapat diartikan sebagai berisik. Artinya adalah sebuah pembicaraan yang bersifat rahasia atau disebut juga sebagai perundingan. Antara utusan calon pengantin laki-laki dengan wakil dari calon pengantin perempuan. Yang keempat ada namanya martumpol. Martumpol bagi orang Batak Toba bisa disebut juga sebagai acara pertunangan. Tetapi secara harfiah martumpol merupakan acara kedua pengantin di hadapan pengurus. Di hadapan pengurus jemaah gereja diikat dalam janji untuk melaksanakan pernikahan. Yang kelima ini ada namanya tahapan Malhata sinamot. Pembicaraan tentang sinamot dari pihak laki-laki, hewan apa yang akan disembelih, berapa banyak jumlah ulos, jumlah undangan, dan di mana upacara perkawinan akan dilaksanakan. Yang keenam ada namanya tahapan Martonggo Raja. Tahapan Martonggo Raja ini yaitu tata cara pernikahan adat Batak selanjutnya adalah tahap ini, Martonggo Raja. Martonggo Raja ini adalah acara untuk mengumpulkan semua anggota keluarga, karena pada adat Batak acara pernikahan adalah urusan semua keluarga, sehingga harus dikumpulkan semua keluarga untuk upacara. Jadi itulah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam melaksanakan perkawinan pada masyarakat hukum adat Minang, Melayu, Jawa, dan Batak. Soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga ini yaitu mencari artikel jurnal menjelaskan tentang keberfungsian lembaga adat di masyarakat adat Minang dan Batak. Jadi artikel yang saya cari di jurnal yaitu berjudul Pergeseran Peran dan Fungsi Lembaga Adat pada Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif Studi Hukum Adat. Yang menerbitkannya ialah Wulansari Catarina Dewi, dan yang menerbitkannya ialah Unparl Institutional Repository dengan volume 1999 VOE.
untuk judulnya, yaitu pergeseran peran dan fungsi lembaga adat pada masyarakat Minangkabau dalam perspektif studi hukum adat. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten DT 2 Tanah Datar, Provinsi DT 1 Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan alasan era hubungannya dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk memperoleh pemahaman dan makna yang mendalam tentang pergeseran